Anak-anak, sebelum kita mulai akan proses belajar mengajar kita di saat ini, mari kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita mulai akan proses belajar mengajar kita, silakan lihat di samping kiri kanan kalian. Kalau ada sampah tolong diambil dan dibuang ke tempat sampah, karena sekarang kan masa pandemi, jadi kita harus menjaga kebersihan agar kita semua selalu sehat. Anak-anak, di saat ini kita akan mulai proses belajar mengajar kita. Hari ini materi kita tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Struktur wilayah di planet bumi terbagi menjadi dua, yaitu daratan dan lautan. Hampir 70% luasnya merupakan lautan dan sisanya adalah daratan yang berupa benua dan pulau-pulau. Indonesia merupakan wilayah yang terdapat di salah satu benua di dunia ini, yaitu terletak di benua Asia. Menurut Nur 2010, Kepulauan Indonesia merupakan kepulauan yang sangat istimewa karena kaya akan sumber daya kebumian dan sering disebut pula dengan untayan Jamrud Khatulistiwa. Anak-anak, secara geologis, Kepulauan Indonesia berada pada jalur penunjaman lempeng bumi, seperti penunjangan lempeng samudra Indonesia Australia dengan lempeng benua Eurasia yang memanjang dari pantai barat Sumatera hingga pantai selatan Jawa, terus ke timur sampai ke Nusa Tenggara. Adanya proses penunjaman ini, Kepulauan Indonesia terdapat deretan gunung api terutama dari Sumatera, Jawa hingga Nusa Tenggara. Keterdapatan deretan gunung api tersebut memberikan keuntungan bahwa tanah di sekitar akan menjadi subur dan produktif. Tapi juga ada gunung api yang masih aktif tersebut. Bahaya letusan gunung api juga harus diwaspadai. Anak-anak, bukan hanya itu, bahaya banjir lahar dingin, terutama pada musim hujan, juga tidak boleh dilupakan. Jalur penunjaman lempeng bumi di wilayah Kepulauan Indonesia merupakan jalur penyebab gempa tektonik yang mana bersifat regional dan umumnya kerusakan yang ditimbulkan sangat parah. Jalur gempa tersebut secara geologis berdampingan dengan jalur gempa bumi. Jadi pembentukan benua yang terjadi di planet bumi oleh beberapa ahli geologis dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama teori continental drive atau penggerakan kontinen atau benua. Menurut teori continental drive, pada saat awal pembentukan benua, dahulunya 6 benua yang ada di bumi menjadi satu benua yang utuh. Kemudian lama-kelamaan benua yang menjadi satu tersebut mengalami pergeseran atau pergerakan akibat formasi atau pembentukan susunan dasar bumi dan menyebabkan benua tersebut memisahkan diri satu sama lain hingga menjadi 6 benua yang terpisahkan oleh laut dan samudra. Anak-anak, teori berikutnya yaitu teori plate tektonik atau lempeng tektonik. Pembentukan benua yang ada di bumi disebabkan oleh adanya gerakan jalur lempengan yang ada di dasar permukaan bumi akibat dari pergerakan aktif sejumlah gunung berapi yang ada di bumi, di mana pergerakan aktif gunung berapi ini menyebabkan adanya gempa tektonik dengan magnitudo yang besar dan dahsyat sehingga membelah beberapa daratan menjadi beberapa benua. Dalam kesempatan kali ini akan Ibu jelaskan mengulas tentang sejarah proses pembentukan Kepulauan Indonesia dari sejumlah sudut pandang yang ada.
Ada beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, proses geologis. Pembentukan kepulauan Indonesia dapat dijelaskan dari proses geologis yang terjadi pada saat proses pembentukan alam, yaitu proses endogen dan eksogen. Tenaga endogen adalah pembentukan alam yang bersumber dari aktivitas dinamik bumi. Aktivitas ini menyebabkan adanya deformasi kerak bumi yang mengakibatkan adanya formasi daratan akibat daya yang maha dahsyat, sehingga sejumlah pulau di Indonesia terpisah antara satu sama lain. Gerak endogen ini dapat diketahui dari adanya letusan gunung berapi dan gempa bumi. Yang berikutnya ada proses tektonik lempeng. Anak-anak, menurut pengertian tektonik lempeng, semua kerak bumi merupakan suatu lempeng yang bersifat kaku terhadap kedua aktivitas. Ini menimbulkan adanya goncangan dan penyesaran pada permukaan daratan atau pulau yang menyebabkan adanya peristiwa longsor di daerah dan memiliki tingkat kecuraman yang tinggi dengan keadaan batuan yang tidak terkonsolidasi dengan baik. Sedangkan gaya eksigen merupakan suatu pembentukan alam yang bersumber dari jalur permukaan bumi. Gaya atau tenaga oksigen ini meliputi iklim, hujan angin, dan perubahan temperatur batuan yang mengalami pelapukan atau mengalami proses geomorfologi. Anak-anak, di atas suatu cairan yang plastis di mana masing-masing lempeng tersebut bergerak menjauh dari pusatnya sehingga terjadinya kemunculannya berada di tengah samudra, atau dengan kata lain mid-ocean ridge yang kemudian menyusup ke bawah lempeng melalui suatu jalur pembongkaran atau subduction zone, atau tergeser terhadap lempeng lainnya relatif 10 cm tahun, sehingga proses pembentukan kepulauan Indonesia terdapat dan terlihat pada pemunculan beberapa pulau yang ada di sepanjang Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Anak-anak, yang ketiga, proses teknologi kepulauan. Kepulauan Indonesia berkaitan dengan erat perkembangan teknologi kepulauan yang berasal dari proses lempeng tektonik. Berdasarkan klasifikasinya, Kepulauan Indonesia terbentuk dari 3 hasil pergerakan lempeng besar, yaitu lempeng Pasifik di sebelah barat, lempeng Samudra Hindia di sebelah selatan, dan lempeng Asia di sebelah utara. Aktivitas lempeng besar tersebut telah terjadi sejak zaman Neogen atau sekitar 50 juta tahun yang lalu, sehingga sekarang ketiga lempeng tersebut masih aktif dan sering menyebabkan adanya guncangan gempa bumi yang berskala ringan hingga berat. Anak-anak, dari penjelasan di atas, Kepulauan Indonesia terletak pada jalur lempeng samudra dan benua di mana lempeng-lempeng tersebut beraktivitas layaknya dan berjalan dan conveyor belt, dan lempeng-lempeng tersebut dipisahkan oleh adanya suatu batas lempeng yang bersifat pergerakannya adalah konvergen atau saling bertumbukan, divergen atau sebar pisah. Akibat dari aktivitas lempeng tersebut, maka tidak mengherankan jika Kepulauan Indonesia sering mengalami gempa bumi, letusan gunung berapi, di mana dari dua aktivitas alam ini menyebabkan beberapa hal lainnya, yaitu terbentuknya pulau baru, adanya deformasi
adanya deformasi atau perubahan struktur geomorfologi di sejumlah wilayah Indonesia. Adanya likuifaksi atau tanah ambles dan pergeseran tanah, dan adanya perubahan topografi permukaan wilayah Indonesia. Beberapa daerah rawan gempa di Indonesia. Beberapa daerah rawan gempa di Indonesia dan letusan gunung berapi, diantaranya adalah Pulau Krakatau, Pulau Alor, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat dan Timur. Karena pulau tersebut berada di jalur lempeng bumi dan jalur penggunungan berapi, maka proses pendidikan tentang mitigasi bencana di Indonesia perlu ditingkatkan dan dibudidayakan dengan jalan sosialisasi formal. Anak-anak, berikutnya itu kesimpulan terbentuknya pulau-pulau tersebut, terbentuknya pulau-pulau baru, adanya deformasi atau perubahan struktur geomorfologi di sejumlah wilayah Indonesia, adanya liku atau tanah amblas dengan pergeseran tanah, dan adanya perubahan topografi permukaan wilayah di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Ibu harap kalian bisa mengerti dan bisa ingat selalu apa yang Ibu telah ajarkan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan, Ibu jelaskan di saat ini. Dan sekarang mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di saat ini. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa di waktu berikutnya. Terima kasih.